menjelang sore semuanya. Ini kayaknya tadi pagi sahurnya nasinya segentong semua. Semangat. Suaranya kenceng-kenceng loh ya. Senang sekali saya Kak Ros. Kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oke, hari ini kita punya tamu banyak sekali. Ada tiga kloter ya, karena itu saya nggak akan membawakan berita apa-apa di pojokan, jadi langsung di kursi fitnah atau fakta. Siapakah yang akan kita dudukan di kursi fitnah atau fakta? Baru datang kita undang, langsung kita tanya-tanya di sini. Siapa dia? Ini dia profilnya untuk Anda. Felicia Angelista lahir di Jakarta 2 November 1992, mengawali karir di dunia akting ketika berperan dalam komedi situasi Oh Ternyata yang tayang di Trans TV pada tahun 2012. Kan bertepatan dengan Valentine kemarin, Felicia dan sang kekasih Hito Cesar merilis single duet yang berjudul Lain Sekali yang sudah ditonton lebih dari 1 juta di YouTube. Felicia sempat diisukan memiliki hubungan spesial dengan Aliando. Mereka bahkan sempat membuat video duet yang mengcover lagu Melepasmu Drive. Artis yang bercita-cita menjadi duta besar Indonesia untuk Perancis ini mengungkapkan jika mereka hanya sebatas teman kerja saja. Benarkah jika Felicia adalah pacar pertama Hito Cesar? Lalu bagaimana dengan kabar jika Hito Cesar akan melamar Felicia dalam waktu dekat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah berada bersama salah satu artis yang banyak di request. Radio kali ada requestnya ya. Ini ada Felicia Angelista. Tapi saya tahu abis ini saya dimarahin. Kenapa Kak Felicia cuma sendiri nggak sama Kak Hito-nya? Nanti kita lihat dia datang atau enggak. Ini kayak aku salah duduk ya, aku sakit perut, boleh pergi bentar? Mau kemana sih? Nggak boleh. Iya lucu ya. Emang ini kursi loh, bukan itu yang bikin sakit perut. Apa coba ya? Oke. Ya aku cuma tanya, lemes-lemesin aja, lemes-lemesin ya. Santai aja, santai. Ya pemanasan dulu. Saya akan tanya-tanya, pertanyaannya biasa aja kok. Ya, cuma jawabnya memang harus jujur apa adanya. Ya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Felis? Bahwa kamu dari kecil itu orangnya tomboy dan jahil. Salah satu kejailannya adalah saat kamu tinggal di apartemen, kamu sering mencetin bel unit orang lain, dan disitu kamu kabur. Oh ya, buat tetangga-tetangga ya, tetangga-tetangga apartemennya Felis yang mungkin mengira ada hantu di sekitar situ ya, bukan, adanya tuyul. Tuyul, waktu kecil kan suka gitu? Iya benar. Apa udah gede kamu juga suka begitu? Sampai SMP. Ya ampun. Fitnah atau fakta, Felis? Bahwa walaupun kamu itu jahil, dia tomboy, kamu juga punya cita-cita yang luar biasa, yaitu ingin menjadi supir taksi. Fakta. Iya. Kenapa pengen jadi supir taksi? Nggak tahu, dulu waktu di salon sering nemenin mami. Terus habis itu kan ada kursi-kursi yang bisa diputar-putar. Aku tuh selalu kayak, ya mau kemana mas, mau kemana mbak? Terus aku muter, terus buka kaca, sen, gitu-gitu. Oh coba, kamu tuh hobinya nganter-nganterin orang ya berarti ya? Coba dong kita anterin juga. Oke, boleh, mau kemana bu? Kemana ojek? Kesana. Oh gitu ya, tapi kalau sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Enggaknya kok ragu-ragu, kayaknya masih pengen ya? Iya, karena baru bisa belajar nyetir, maksudnya baru bisa nyetir, jadi emang seneng nyetir kemana-mana sendiri, jadi nggak jadi supir taksi. Tapi... siapa mau minta dianterin pulang? Fitnah atau fakta, Felis? Bahwa kalau di Instagram dan media sosial itu kamu lebih sering memposting foto kamu bersama cowok-cowok lain semata-mata ingin membuat Hito cemburu. Kalau itu setengah fitnah, setengah fakta. Oh, kenapa dibilang setengah fakta? Karena maksudnya tuh ngupload foto sama cowok-cowok lain itu pas lagi promo, misalnya ada sinetron bareng atau apa. Yang fitnah yang mana? Yang fitnahnya nggak ada sih. Ya pokoknya nggak ada. Ya, intinya tuh kalau aku terlalu sering ngupload foto sama cowok lain, gak sama Hito tuh suka marah gitu. Jadi dia suka ngitungin. Apa? Dia suka ngitungin petugas sensus kali di itu.
Gitu kan. Foto cowok lain ada 10, kenapa aku baru 1? Iya benar, iya kayak gitu. Oh, kayak gitu. Ada cowoknya ganti-ganti juga? Sama sih. Oh, foto. Oh, cowoknya itu juga. Ya pantas aja dia cemburu. Kan sinetron bareng gitu. Oh, itu kadang-kadang suka gitu loh. Awalnya cuma temenan di sinetron ya kan. Lama-lama ditikung. Fakta atau fakta bahwa kamu itu orangnya overprotective banget sampai kamu sering datang ke lokasi syuting anak jalanan karena kamu cemburu lihat Hito dekat dengan Raya Kitty. Tapi kamu sering datang ke lokasi syutingnya Hito kan? Nggak sering, paling seminggu sekali atau nggak paling banyak seminggu 2 kali. Tapi karena cemburu sama Raya Kitty? Bukan, karena diminta Hito untuk nemenin. Karena Hito khawatir dia jatuh cinta sama Raya Kitty? Enggak, karena susah ketemu. Jadi kan kayak kangen gitu. Jadi udah deh aku samperin ke lokasi Bagono. Bagaimana dia? Percaya nggak sama jawabannya? Jangan kembali lagi dan keluar tetap di Rupi. Studio sudah ada Felicia Angelista dan juga ada Felici Edik dan tentunya ada peniti semuanya. Apa kabar? Sekarang kita minta Felicia untuk mendeskripsikan kisah atau sifat-sifat di balik sosok yang akan kita tampilkan fotonya, dan inilah foto untuk Felicia. Kita lihat. Cesar Hito. Lala. Apa sih kebiasaan unik dari Cesar Hito? Kebiasaan uniknya itu apa ya? Orangnya kayak gimana sih dia? Orangnya baik banget. Ya selain baik dan ganteng deh. Perhatian banget. Perhatian. Terus so sweet banget. Oh, so sweet. Terus apa ya? Cemburuan. Cemburuan tapi nggak berlebihan juga. Nggak berlebihan, secukupnya. Suka ngasih kejutan-kejutan gitu nggak sih? Kejutan tapi bukan kejutan yang kayak gimana banget. Jadi kayak aku justru lebih senang dengan spontanitasnya dia. Ada kebiasaan buruk nggak dia? Banyak. Apa? Sih. Kebiasaan buruknya tuh dia sering banget lupaan gitu. Jadi misalnya aku baru ngasih tahu ini, terus habis itu ntar dia kayak baru berapa jam kemudian udah lupa lagi. Lupa lagi, ntar diingetin. Tapi dia inget ulang tahun kamu nggak? Ingat lah. Oh, ingat. Tanggal jadian ingat nggak tanggal jadian? Oh, ingat. Bagus. Fotos ntar kalau nggak ingat. Oh, jadi apa lagi selain lupaan apa lagi? Apa ya? Dia itu apalagi ya? Apa ya? Ceroboh. Ceroboh. Contohnya apa tuh ceroboh? Kayak dia sering banget kayak, yang jam tangan aku hilang, yang ini aku hilang, ini aku hilang. Gara-gara dia sendiri yang naruhnya sembarangan. Sampai nanti ada yang nemuin, baru kayak seminggu kemudian dia udah lupa, baru nanti, ini jam tangan lo ya? Gitu. Oh ya ampun, di mana ya? Dia just lupa kali kalau hilang. Ini bukan jam tangan gue, ntar dia gitu jadi. Karena dia lupaan banget plus ceroboh. Oh, kalau gitu kita datang ke lokasi syuting dia ya, dia selalu bawa barangnya. Oke, itu kan tadi adalah kebiasaan-kebiasaannya Cesar Hito menurut Felicia. Kalau kebiasaan Felicia menurut Cesar Hito seperti apa ya? Kita lihat ini ada yang berikut, coba yang berikut. Apa ini? Dia tuh ngambekan banget, orangnya gampang ngambekan, tapi kayak gitu deh, kalau udah ngambek lucu, biarpun kadang ngeselin, dia tuh orangnya yang jelas tuh ceria banget, pasti dia petakilan sendiri tuh, petakilan nggak bisa diem. Dia tuh apalagi ya, orangnya mudian bangetan mudiannya, tapi ya gitu, karena udah hafal sama sifatnya dia, karakternya dia, jadi kita jalaninnya selalu paham. Intinya I love you Moy. Jadi Felicia ini nggak cemburuan, cuman ngambek kalau Hitonya nggak nelpon gitu ya? Iya. Terus apalagi kalau dia nggak ngapain lagi? Kalau hilang. Kalau hilang emang dia pernah hilang? Iya, dia punya jurus hilang gitu. Maksudnya hilang tuh gak ada kabar seharian. Iya. Nggak seharian juga sih, paling kayak 2 jam 3 jam dia ngilang. Itu aja udah bikin kamu ngambek. Ngambeknya karena dia juga ngambek kalau aku hilang. Bahkan kalau aku hilangnya sejam tuh pasti udah banyak banget miss call. Jadi kalian tuh kalau WhatsApp tuh berapa menit sekali? WhatsAppan terus sepanjang hari? Iya, kecuali kalau kayak gini dia lagi tag, aku lagi situ ya udah nggak WhatsAppan. Ya, kok aku nggak pernah digituin sama cowok-cowok. Oke, kita lihat. Ada notifikasi artikel
buat Felicia. Ini dia artikel yang pertama buat kamu adalah berita bahwa usia masih muda Immanuel Cesar Hito dan Felicia Angelista ingin menikah, katanya gitu. Pacarannya sudah 3 tahun 3 bulan ya. Iya. Oke, lama banget loh. Iya. Tahan lama. Biasanya kan kalau anak-anak muda tuh sebulan 2 bulan gitulah ya. Makanya dia tuh cowok yang beda banget gitu. Jadi Beda banget. dia juga baru pertama kali pacaran. Kamu juga ini pertama? Enggak sih, Kak. Oh, kamu tuh pacar pertamanya dia. Iya. Makanya waktu nembak kamu dia agak grogi gitu ya. Kamu Iya, dimasukin banget. mobil, dia bukannya ngomong malah pakai tulisan. Iya. 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 Tiba pakai tulisannya bunyinya apa sih? Nggak, jadi kan sebenarnya kan kita udah deket banget tuh, tapi dia tuh kayak friendzonin gitu loh. Terus aku kayak aneh karena dia ngomong sama akunya udah pakai aku kamu, terus udah kayak super perhatian gitu. Bahkan kita pernah Skype-an, terus kayak dia mau ngomong sayang kayak aku sayang sama kamu, tapi dia tuh pakai ini, ya kita pakai voice note. Jadi ntar kita dengerin malu-malu terus kayak gitu-gitu. Nggak mau langsung live Nggak gitu ya? mau, padahal kan lagi video callan kan. Terus habis itu pas lama-lama aku kayak aduh yaudah deh kalau menjadi teman-teman aja, pacar-pacar aja gitu, jangan kayak gini, didinya serba salah. Akhirnya kayak tiba-tiba dia diemin aku tuh, tiba-tiba ternyata dia udah OTW ke lokasi aku, tapi aku nggak tahu. Jadi dia nanya sama manajer aku, terus dia datang, terus dia nungguin sampai jam 2 pagi gitu. Terus dia suruh ayo masuk mobil, aku takut. Kayak kenapa nih orang kok suruh-suruh naik mobil gitu. Terus habis itu pas aku masuk mobil, terus dia bilang itu tuh kamu maskaranya berantakan. Padahal aku waktu itu lagi syuting jadi orang penyakitan, jadi nggak dandan. Enggak ada maskara, ada, nggak ada. Terus dia nyalain lampu, dia langsung buka yang buat ngaca itu, terus would you be my girlfriend? Oh my god. Gitu pacaran udah 3 tahun. Emang ada rencana mau nikah dalam waktu dekat? Kalau rencana mau nikah sebenarnya enggak, tapi lo banyak banget yang nanya gitu. Kamu umur berapa? Bayangan kamu umur berapa kamu mau nikah? Aku kan sekarang masih 21, Hito 23. Nah, bayangannya tuh Hito pas 27, aku pas 25. Oh, 4 tahun lagi ya? Iya, 4 tahun. Ih, kelamaan tuh. Oh, katanya kayak Chelsea Glenn, mereka pacaran lama banget tapi bisa lama. Oke. Baiklah, next artikel buat kamu, Felicia. Sudah putus, Natasha Wilona persilakan Stefan William dekat dengan perempuan lain termasuk Celine Evangelista. Kamu kok namanya mirip sih? Felicia Angelista dan Celine Evangelista. Angelistanya doang. Kamu gitu. kalau sama Natasha Wilona kan emang deket banget ya. Emang sering make up-an dandan-dandanan gitu. Sering ini sih kita kalau aku main ke lokasi Hito kayak Wilona tuh suka kayak Vel jangan temenin Hito dong, temenin akunya juga gitu. Ntar aku suka main ke base campnya dia, tapi nggak lama-lama gitu. Itukah yang menyebabkan kamu pernah dimimpiin Stefan William? Begini ya, kalau mimpi itu kan kita nggak bisa milih, tiba-tiba aja datang, pengennya juga mimpinya tuh yang lain, tapi tiba-tiba yang datang dia gitu. Aku juga musir-musir, aku gitu. Oke, terus habis gitu kok Hito bisa tahu kalau kamu mimpiin Stefan William? Karena aku cerita, Oh. aku tuh sama dia setiap kali habis mimpi pasti kita telepon. Ya ampun. Terus kayak yang aku mimpi gini. Dia juga pasti cerita yang aku mimpi gini. Dia nggak pernah mimpiin cewek ya? Nggak pernah mimpinya aku terus. Nggak pernah ngaku kayaknya. Nggak pernah. Oh, kamu mimpiin Stefan William ceritanya apa? Nggak tahu, cuma tiba-tiba ada Stephen William doang. Terus habis itu kayak tadinya aku mau jalan sama Hito, terus itu loh kok sebelahnya Stephen, terus khusus gitu. Oh, kenapa khusus? Oke, tapi ngomong-ngomong Stefan William tuh masih jadian nggak sih sama Natasha Wilona? Masih lah. Masih, benar. Benar. Nggak dia mempersilahkan Stefan William untuk cari pacar lagi? Enggak. Apaan tuh? Benar kan? Enggak. Benar. Stefan William tuh masih pacaran sama Natasha? Masih, cuma memang Kan ada mereka tuh gosip-gosip mereka putus. iya, karena maksudnya orang jarang lihat mereka bareng. Padahal kan maksudnya mereka tag-nya tuh suka beda-beda dan lokasi jauh-jauh. Kayak misalnya si Wilona di Taman Mini, Stephennya di Green Park jauh kan. Terus soal kedekatan si Stefan William sama si siapa Celine Evangelista itu? Aku nggak tahu deh. Enggak lah, masih sama Wilona. Apa sih? Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita sekarang akan mendatangkan satu tamu lagi. Siapakah dia? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Erdian Anji Prihartanto atau Anji Manji lahir di Jakarta 5 Oktober 1979 adalah seorang musisi yang mengawali karir sebagai vokalis grup band Drive di tahun 2005. Lagu yang berjudul Bersama Bintang menjadikan bandnya semakin dikenal di tahun 2007. Setelah merilis 3 album bersama Drive, Anji pun memilih hengkang di tahun 2011. Bicara soal asmara, di tahun 2009 Anji dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Rini Idol, namun kandas di tahun 2010 seiring kabar Anji adalah ayah biologis dari Leticia Charlotte, buah hati bersama Sheila Marcia. Di tahun 2012, Anji menikahi Wina Natalia dan dikaruniai 2 orang anak.
Di tahun 2016 ini, Anji akhirnya bisa kembali dipertemukan dengan Leticia putrinya seiring membaiknya komunikasi antara dirinya dan Sheila Marcia yang sempat tinggal di kota lain. Keseharian Leticia yang diunggah dalam bentuk vlog kini menjadi salah satu konten yang banyak disukai netizen. Namun vlog keseharian keluarga Manji tak luput dari komentar miring netizen. Desainer kebaya Anne Avanti juga pernah menulis komentar yang menyebut Anji bagai pahlawan kesiangan. Namun komentar yang berawal dari kesalahpahaman itu telah menemukan titik perdamaian, meski sempat membuat Wina Natalia ragu memposting foto Leticia di akun Instagramnya. Benarkah Manji sempat meradang ketika membalas komentar dari para netizen? Saksikan kisah selanjutnya hanya di Rumpi No Secret. Kita ketemu juga sama Leticia yang disukai oleh banyak orang dan banyak netizen. Kita akan tanya-tanya dulu Manjinya. Kita dudukan di kursi fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Anji? Apa? Bahwa kamu itu gak bisa banget lepas dari yang namanya gadget. Sampai-sampai istri kamu, Wina, itu sebel banget. Bahkan kalau lagi nyetir pun, kamu masih aja mainan handphone, buka-buka sosmed, lihat-lihat, kepo sana, kepo sini, memperhatikan komentar-komentar netizen. Fitnah atau fakta? Fitnah. Wah, yang benar. Fitnah. Pasti kamu lagi nyetir juga tetap, pemirsa, aku lagi Enggak, nyetir. enggak. Jadi kalau aku itu memang selalu mempersiapkan kamera dimanapun. Oh, oke. Selalu paling enggak tuh bawa kamera di luar handphone ya. Jadi handphone juga ada kamera, tapi di luar itu selalu bawa 3 kamera. Jadi kemanapun emang itu karena kemanapun ada buat memang dokumentasi, buat vlogging dan lain-lain karena tapi gini, catatannya adalah kamera itu nggak langsung ditransfer ke handphone terus diposting. Nanti aja. Tapi mungkin karena kamu sibuk dengan vlog kamu itu membuat Wina sempet sebel. Enggak. Karena dia nggak pernah ditengok-tengok. Enggak. Yang benar. Enggak. Benar. Enggak. Yakin. Yakin. Dia nggak pernah cerita. Enggak. Yakin ya, benar ya. Yakin. Oke, baiklah. Kita fotonya Vita itu. Oh, fitnah ya. Fitnah atau fakta kalau begitu? Bahwa pada awalnya kamu pacaran sama Wina Natalia, kamu itu sempat cemburu dengan mantan suaminya Wina. Gara-gara Wina itu masih berhubungan baik sekali dengan mantan suaminya. Fitnah atau fakta? Fakta. Oh, fakta ya, bener ya? Gini, jadi itu adalah hal wajar pada saat kita Awal pendekatan. Awal pendekatan itu cemburu sama mantan suami dari istri kita gitu, atau calon istri. Kebetulan waktu itu Mas Tama ya, dan itu nggak ada masalah. Maksudnya awalnya doang, tapi setelah itu kan sekarang udah nggak ada masalah. Sekarang udah. Sekarang justru baik-baik banget hubungannya. Tapi Wina sempat cemburu juga sama mantan-mantan kamu nggak? Sempet juga. Yang mana tuh? Yang mana aja sih? Gitu, yang mana aja? Banyak ternyata mantannya. Enggak banyak, mantan enggak banyak. Cuma 2 ya? Apa cuma 1? Cuma 2 yang ketahuan? 1. Cuma 1 yang ketahuan. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. 1 yang dipublish. Tetap di Rumpi No Secret. Tadi Felicia udah artikel, sekarang ke Anji. Ada artikel kita mau tanya langsung ke orangnya daripada diomongin di belakang, ya kan? Ini di artikel pertama buat Anji, yaitu sempat sindir Anji, Anne Avanti akhirnya minta maaf lewat secara langsung ya, waktu itu ya udah diklarifikasi. Iya, waktu itu awalnya sih lewat Sheila karena kenal sama Sheila gitu. Terusnya tapi akhirnya udah telepon langsung. Hikmahnya apa sih dari kejadian itu kalau buat kamu, Anji? Hikmahnya adalah pertama gimana ya, kalau sebagai public figure sih sebenarnya kan waktu itu juga aku nggak mau memperpanjang gitu, nggak mau memperpanjang, udahlah. Lagian juga udah baik-baik gitu ya. Udah baik-baik juga gitu. Akhirnya memang diwawancarain nggak mau. Waktu itu bilang maaf banget, bukannya gimana, tapi udahlah akhirnya bikin video klarifikasinya di YouTube. Itu juga karena di media online udah naik banyak dan beritanya udah berantakan gitu. Akhirnya bikin klarifikasi di YouTube dan udah selesai. Jadi intinya bahwa sebagai public figure memang rentan terpapar hal-hal seperti itu. Rentan sama jangan ngebully dong. Oh, jangan ngebully dong, karena setiap orang pasti ya sempatlah ada mengambil keputusan-keputusan yang kurang tepat gitu ya. Oke, next artikel coba kita lihat.
Dia kalau ngomong next artikel. Anji Drive tetap laporkan netizen yang fitnah istrinya. Banyak ya ternyata ya komen-komen konten vlog Instagram kamu tuh walaupun banyak yang suka juga, ada juga yang komen-komen miring. Itu benar ada yang dilaporin ke polisi? Gak tahu itu siapa? Nggak tahu. Itu berita soal siapa? Anji Anji Drive. Oh, bukan kamu ya. Kamu Anji Manji ya. Iya. Anji Drive udah keluar dari tahun 2011. Salah. Apa ya? Sebenarnya hampir melaporkan. Dianya udah keder duluan gitu. Udah minta maaf. Udah minta maaf, akhirnya minta maafnya sampai minta ampun gitu-gitu. Oh, lewat Instagram ini juga. cuma bercandaan doang. Lewat DM sih. Oh, ini cuma bercandaan doang. Bercanda kok gitu amat gitu Bercanda ya. atau fitnah gitu. Ini cuma bercandaan doang. Maaf Mas, saya tuh masih mahasiswa. Saya nggak punya apa-apa. Gue bukan panjang masalah lebar gitu. gitu. Jadi panjang ya udahlah. Tapi efek dari kamu sempat ini saya laporkan gitu ya, berubah nggak perilaku? Banyak memang. Jadi waktu itu memang aku posting ada dua. Jadi kasih gini, ini ada jenis Contoh. dua komentar gitu, ada dua contoh. Yang pertama adalah saran dan kritik, yang kedua fitnah. Kalau saran dan kritik nggak apa-apa, itu kan pendapat pribadi. Nah, saya mau ngikutin atau enggak terserah saya juga. Iya. Nah, yang kedua adalah fitnah. Kalau udah fitnah, Itu udah bisa bisa dilaporkan. dilaporkan. Gitu. Tapi ini sempat mempengaruhi Wina juga. Gini sih jadi terpengaruh. Batinnya jadi terpengaruh. Aduh, aku malas aja jadinya gini-gini. Udahlah, aku bilang. Tapi sekarang gimana? Aman sih, lebih kuat. Orang kan akan terlatih dengan. Jadi gini loh. Semenjak Leticia datang gitu ke hidup kami sekarang, itu memang ada beberapa hal baru datang. Kalau dulu itu followers tuh lebih terjaga, lebih terjaga. Itu soal ngomongin soal kreativitas, ngomongin soal karya gitu-gitu. Kalau sekarang tuh udah macam-macam. Itu berarti makin banyak ya followersnya. Followersnya makin banyak memang, cuma ya komen Cobaannya juga makin banyak ya. Makin banyak ya. Ini kesama kayak nih kalau artis sinetron kan juga gitu, pacaran sama Hito kan pasti ada yang oke kita setuju sama Hito, ada yang bilang kita nggak setuju mendingan sama Aliando gitu kan. Jadi emang sama yang mana? Gitu. Sama Hito. Tapi Instagram kamu sempat dihack betul? Iya, sempet dihack. Terus abis itu orang yang nge-hack itu juga nge-DM terus bilang kayak gini. Pertama dia kayak nego-negoan gitu. Kenapa Felicia dihack ya? Ya udah sini saya ini deh ya. Apa namanya? Balikin. Saya urusin bayar sekian-sekian. Berapa sebutin aja. Oke, bayar 5 juta tapi promoin setiap bulan bikin video buat promoin Instagramnya dia. So kayak lah ya kali deh dia nge-hack. Tapi dia ngaku kalau dia nge-hack. Dia enggak, dia ngaku kayak oke ini Gua bantuin, gitu. iya sini gue bantuin, gue balikin deh akun Instagram lo, dia gitu-gitu ala-ala Akhirnya mau bisa balik bantuin. gimana Instagramnya? Akhirnya minta tolong sama sepupunya Hito dan temennya Hito, pokoknya mereka kayak nyari-nyari tau gimana caranya, terus habis itu udah keambil, dihack lagi, kayak dia nyadar, langsung dia ganti passwordnya, terus habis itu keambil lagi, sekarang aku langsung ganti semuanya. Oh gitu, ya Kok ampun. bisa Jadi sampai nanti dihack ya? Iya, tolong kenalin dong sama temennya Hito nanti kalau Oh, ada boleh. masalah buat artis-artis lain kita promoin yang itu aja. Oke, baiklah. Ada Fiti, kalau itu kan tadi bicara mengenai ketika Leticia masuk dalam keluarga Anji. Seperti apa sih suasananya selain perubahan adalah banyaknya jenis-jenis komentar orang di Instagram, tapi apa yang berubah juga dalam warna-warna kehidupannya? Kita lihat yang berikut ini. Oh, bikin kue keju kastengel tanpa telur. Bukan senyum yang hilang, semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta Oma, ku sayang Papa, rindu Opa, inginkan Mama. Oke, kita panggil langsung ini dia Leticia Charlotte. Jalannya gini langsung. Dia maunya pakai topi dari tadi. Ini topinya papa ya? Harusnya
ininya, lidahnya. Harusnya saya yang pakai topi, tapi malah jadi dia yang pakai topi. Aduh Tisha, tadi kalau lihat kamu suaranya bagus loh Tisha. Katanya ini ya, Tisha udah sering nonton videonya Papa nyanyi dari dulu ya? Iya Tisha ya? Ayo, konsentrasi. Ayo, jawab pertanyaan Tante. Iya Tisha. Konsentrasi. Tisha udah lama suka nonton video nyanyinya Papa ya? Iya. Lagu-lagu yang paling Tisha suka lagu apa? Lagu dia. Oh, lagu dia yang paling suka. Bisa nyanyiin nggak sedikit? Bisa dong. Coba bareng sama Papa dikit ya. Oh Tuhan, Cinta dia. sayang dia, rindu dia. Mana? Ayo dong suaranya. Tunggu sebentar. Oke, Tisha sekarang mau bernyanyi. Ya, siap. Rendah lagi. Ayo. Oh Tuhan. Ikut Papa. Ku cinta dia. Aku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Serius, utuhkanlah rasa cinta. Tisha. Yeay. Ayo serius. Tisha itu suaranya bagus. Bagus banget. Dia tahu tempo, dia tahu dinamika, dia pitch-nya benar, tapi dia sering bercanda. Karena malu juga ya. Iya. Dia malu, jadi ya Papa pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, makanya suaranya bagus. Anaknya siapa dulu ya kan? Lucu banget. Tisha. itu ceritanya kan. Mau jadi artis gak sih? Enggak. Ayo. Kenapa nggak mau jadi artis? Enggak mau. Enggak mau. Maunya ya? jadi apa? Maunya jadi apa? Penyanyi. Enggak. Enggak mau. Jangan jadi artis, jadi penyanyi aja. Emang mau jadi penyanyi? Enggak, dia katanya mau jadi ini, apa namanya? Mau jadi apa? Jadi apa? Dokter, tapi dia masuk ke dokter, tapi dia masuk rumah sakit buat ditimbangnya nangis, jadi kayaknya enggak sih. Itu cuma emosi sesaat. Emosi sesaat. Ini sekarang Tisha sekarang masih bobonya sama Papa ya? Iya. Yang kenceng jawabnya. Kalau Tisha lagi bobo, Tisha paling suka megangin apanya Papa? Hidungnya, pipinya? Enggak, orang dia tidur duluan. Kan tidur duluan ya? Kan sebelum tidur biasanya ngapain sama Papa? Bacain buku cerita nggak atau nyanyi? Enggak. Biasanya ngapain? Biasanya cerita-cerita di meja. Ya cerita-cerita aja, terus saya ngerekam video. Sekarang juga ini ya, suka masak-masak ya sama Minda ya? Iya. Masak apa sih? Suka masak apa? Kue. Oh, masak kue. Terus apa lagi? Di bawah apa kue? Makaroni. Oh, makaroni. Ih, pinter dong ya. Jadi akrab mereka berdua sering masak-masak. Emang segitu kegiatannya, masak bareng sama yang lain-lain juga? Iya, dia memang kalau di rumah dia malah kadang-kadang sering, misalnya kalau dulu kan pengennya ikut terus, ikut Papa gitu kemana-mana. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang Tisha mau ikut Papa enggak? Papa kerja? Enggak kok, di rumah aja gitu. Terusnya dia minta ngajakin masak sama Mindanya. Kalau Mindanya lagi di rumah, terusnya mainan. Oke. Ini dia sebenarnya cerewet sih. Iya, belum ketemu aja ininya ya. Belum. Tapi tenang, nanti kita akan lihat Tisha ini mau nyanyi ya sama Papa ya. Bareng sama Papa nanti. Serius ya? Fenis juga mau nyanyi juga ya. Setelah berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rupin. Ahmad Zaki atau Ustadz Zaki Mirza yang sering disapa dengan Bang Jack ini lahir di Jakarta 8 November 1979, mengawali karir sebagai pendakwah sejak menjadi 5 besar ajang pencarian bakat dai di tahun 2005. Bicara soal asmara, Zaki pernah menikah di tahun 2004 dan bercerai di tahun 2007 dan memiliki seorang putri yang diasuh oleh mantan istrinya. 8 November 2011, Zaki menikahi Sinta Tanjung dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai 3 orang anak. Pada tanggal 28 Maret 2016 lalu, Zaki Mirza menggugat cerai istrinya di Pengadilan Depok dengan proses sidang yang sudah berjalan 2 kali dengan agenda mediasi, yaitu pada tanggal 19 Mei dan 6 Juni 2016. Lantas benarkah Zaki Mirza menggugat cerai sang istri lantaran tak diperbolehkan berpoligami, dan benarkah Zaki sulit untuk bertemu dengan anak-anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Oke, baiklah. Kita sudah bersama dengan Ustaz Zaki Mirza dan juga Pak Kiai Syarif di sini yang akan mengklarifikasi gitu berita-berita di luar sana ya. Ustaz, terima kasih sudah hadir. Dan jangan lupa nanti di terakhir masih ada Anji dan Leticia yang akan bernyanyi. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu waktu itu Sinta Tanjung pernah ke sini gitu, ada curhatannya seperti apa? Kita lihat yang berikut ini. Masih ada, cinta itu masih besar. Ya namanya sama suami ya, pasti sayang itu pasti akan ada. Dia kan bapak dari anak-anak saya, harus selalu ada dong. Jadi selalu didoakan? Selalu didoakan sampai saat ini. Dengan adanya kejadian ini apa sih harapannya Sinta sebetulnya? Jauh di dalam lubuk hati, apa harapannya? Ya harapannya ingin menjadi wanita yang lebih baik lagi, ingin menjadi ibu yang lebih baik lagi, ingin menjadi istri yang lebih baik lagi. Mungkin istri yang lebih baik itu yang seperti apa sih kalau menurut Sinta? Ya mungkin banyak kekurangan ya sampai terjadi seperti ini. Apa yang kamu pelajari apa? Apa sih kekurangannya seorang ya, mungkin saya terlalu kepo. Terlalu kepo. Bapak ini kepo nggak? Oh, kepo banget ya. Gitu Pak Ustaz Zaki, gimana Pak Kiai juga melihat itu tadi bahwa sebetulnya masih ada cinta, masih ada sayang. Tadi Ustadz mengatakan bahwa akan menanggapi juga yang sudah diutarakan oleh Sinta. Jadi dalam agama Islam ini kan ketika kita menasehati dan bersikap tegas terhadap istri ada tahapan-tahapan, ya. Kecuali satu, apa tuh? Kita tidak diperbolehkan memukul istri, begitu Guru ya? Nah artinya tahapan-tahapan itu sudah saya lalui dan akhirnya saya menganggap bahwa daripada saya mukul dan itu tidak diperbolehkan dan itu nggak gue banget. Makanya kita bikin surat perjanjian hitam di atas putih. Oh pernah dibikin surat perjanjian pada bulan November? November, saya tanggalnya lupa, ditandatangani saya, istri dan beberapa perwakilan keluarga. Sepakat, salah satunya adalah bahwa saya tidak membolehkan istri saya terjun ke dunia entertain. Bukannya nggak boleh saat itu, sebelumnya udah pernah saya kasih kesempatan. Bikin grup nasyid, terus bikin mini album. Tapi kok saya lebih ngelihat dalam perjalanannya mudorotnya banyak nih. Mudorotnya apa misalnya? Ya banyak lah, contoh jadi rame isu poligami seperti tadi ini. Emang Rumpi oke banget nih kompornya di depan mantap. Ya sekalian, bener gak itu gara-gara itu? Isu poligami padahal itu nggak ada. Itu nggak ada. Dan akhirnya istri saya juga minta maaf. Kita udah sepakat lah, udah sepakat. Yang pada akhirnya kalau sudah dengan tanda tangan hitam di atas putih kemudian dilanggar, kira-kira saya harus seperti apa lagi? Saya ambil sikap tegas, menggugat kemarin, bahwa saya tidak mau apa-apa, saya mau istri saya taat kepada saya dengan apa yang saya minta, dan itu sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Rasul dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Jadi ini sebuah tahap sebetulnya. Sebuah tahap. Tujuannya adalah? Tujuannya untuk kita membenahi barang-barang, memperbaiki rumah tangga gitu. Nah, saya merespon dari apa yang disampaikan istri di beberapa media, padahal saya tidak juga mengizinkan itu. Kan istri saya bilang mau rujuk, tadi saya lihat ya. Saya buka ruang itu. Saya buka kesempatan, saya datang ke beliau sebagai guru. Pak Kiai Syarif. Pak Kiai, rasa-rasanya mungkin saya kurang pandai lah menasihati istri dan lain sebagainya. Tolong Pak Kiai berada di tengah, bimbing saya, bimbing istri gitu. Sepakatlah kita tanggal 22 waktu itu malam. Apa yang terjadi? Tanggal 22, dari 2 hari sebelumnya tanggal 20 istri udah dikasih tahu. Supaya bisa datang, kalau bisa dengan pengacara dan hadirkan Kiai juga. Ternyata datang nggak? Nggak datang ya Guru. Mungkin Pak Kiai punya pandangan ini mengenai pertemuan antara perwakilan dari Pak Ustadz ada, perwakilan dari istri juga ada. Itu harusnya kalau datang ya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Ustaz Zaki, sesuatu yang diatur secara rapi oleh Allah dalam Al-Quran. Bila terjadi pertikaian suami istri dalam rumah tangga, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utus orang-orang yang dipercaya untuk mengadakan islah. Mengadakan islah. Iya, supaya terjadilah penengah pada saat pertikaian itu. Dan tetapi waktu yang disepakati saya juga pada saat itu ada di situ sampai jam 10 kita nunggu, tidak ada yang datang. Tapi dan belum tahu juga alasannya kenapa belum ya. Barangkali mungkin karena Sinta Tanjung belum ada orang yang mewakili dia barangkali belum. Sebenarnya saya udah bilang bahwa kunci untuk memperbaiki rumah tangga tuh di kita berdua. Bukan pada pengacara, bukan pada kiai juga, tapi pada kita. Kalaupun saat itu dia datang sendiri, itu satu hal yang menurut saya sangat baik.
kita bisa duduk bareng dan bisa ngobrol bareng gitu. Oke. Tapi benar nggak sih salah satu hal juga yang apa istilahnya mengganggu itu adalah karena dia suka kepo? Hal itu sudah juga tertuang di kesepakatan bahwa kepo tuh maksudnya gimana Ustaz? kepo tuh, ini kepo begini. Kepo, iya. Contoh kepo. Nggak boleh nanya ya. Artinya jangan sampai saya sadar perasaan cemburu ya, sayang itu harus ada kan gitu guru ya. Itu fitrah manusia. Tapi jangan sampai justru perasaan cemburu itu bisa merusak hubungan baik saya dengan beberapa pihak yang sudah terjalin dengan sangat rutin, baik dan lain sebagainya gitu. Itu sih sebetulnya intinya. Karena gini Mbak Penny, di masa Nabi, Nabi pernah menceraikan istri beliau yang bernama Hafsah. Gara-gara kepo. Oh gitu? Iya, jadi kalau kita buka hadisnya bahwa Umar Ibn Khattab meriwayatkan hadis Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata tsumma raja'aha. Nabi pernah mentalak satu kepada Hafsah. Dan lantaran sebabnya cuma sederhana. Nabi bercerita kepada Hafsah. Udah jangan ceritain kepada yang lain. Oh, dia ceritain. Dia cerita kepada Siti Aisyah. Yang istrinya juga. Yang istrinya jadinya juga. ribut. Nah, pada saat itu Allah langsung turun tangan. Memberitahu nggak boleh. Tapi setelah talak satu itu menariknya, rujuknya ini Siti Hafsah dibelain malaikat Jibril, Sayyidul Malaika. Kenapa? Karena dia ahli ibadah, tukang puasa. Jadi dikasih unjuk dia salah satu mempelaimu nanti di surga. Ini yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa rumah tangga itu bukan hanya dipertahankan di dunia. Bagaimana caranya istri kita ini akan menemani kita di surga. Nah, jadi Pak Ustadz, bila tidak sampai pada kriteria itu, pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Jadi intinya tadi pertemuan dan sebagainya ini ada kemungkinan besar juga untuk bisa islah, rujuk itu Pak Ustadz. Kalau saya sudah merespon dengan sangat positif di tanggal 22 itu. Nanti tanggal berikutnya masih akan di tanggal dibuka 27 lagi pun kemarin saya sudah tawarkan kembali. Gagal. Dan gagal. Padahal apa yang saya tawarkan, kalau habis lebaran minta ketemu masih dibuka nggak pintunya Pak Ustadz? ya kalau untuk silaturahim mah kan dengan siapa aja. Oke, gitu. baik. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustadz dan Pak Kiai. Kita sih mendoakan yang terbaik ya, mudah-mudahan semua lancar dan kisah ini bisa menjadi apa ya pelajaran juga buat kita semua yang ada. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ruby. No buat kalian bertiga yang sudah hadir. Sama-sama. Dan abis ini kita akan dengar Tisha nyanyi sama Anji. Dan saya, Feni dan Feli akan menjadi penari latarnya. Terima kasih atas menyaksikan kita ketemu lagi. Sampai jumpa di acara Rupin. Bisa mau berdiri? Duduk aja, duduk aja. Ini buat semuanya yang di rumah juga. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Siap? Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Kutukanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Kita lalui bersama, betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa
Semua itu karena dia. Siang menjelang sore semuanya. Ini kayaknya tadi pagi sahurnya nasinya segentong semua, semangat. Suaranya kenceng-kenceng loh ya. Senang sekali saya Kak Ros. Kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oke, hari ini kita punya tamu banyak sekali, ada tiga kloter ya, karena itu saya nggak akan membawakan berita apa-apa di pojokan, jadi langsung di kursi fitnah atau fakta. Siapakah yang akan kita dudukan di kursi fitnah atau fakta? Baru datang kita undang, langsung kita tanya-tanya di sini. Siapa dia? Ini dia profilnya untuk Anda. Felicia Angelista lahir di Jakarta 2 November 1992, mengawali karir di dunia akting ketika berperan dalam komedi situasi Oh Ternyata yang tayang di Trans TV pada tahun 2012. Kan bertepatan dengan Valentine kemarin, Felicia dan sang kekasih Hito Cesar merilis single duet yang berjudul Lain Sekali yang sudah ditonton lebih dari 1 juta di YouTube. Felicia sempat diisukan memiliki hubungan spesial dengan Aliando. Mereka bahkan sempat membuat video duet yang mengcover lagu Melepasmu Drive. Artis yang bercita-cita menjadi duta besar Indonesia untuk Perancis ini mengungkapkan jika mereka hanya sebatas teman kerja saja. Benarkah jika Felicia adalah pacar pertama Hito Cesar? Lalu bagaimana dengan kabar jika Hito Cesar akan melamar Felicia dalam waktu dekat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah berada bersama salah satu artis yang banyak di request. Radio kali ada requestnya ya. Ini ada Felicia Angelista. Tapi saya tahu abis ini saya dimarahin. Kenapa Kak Felicia cuma sendiri nggak sama Kak Hito-nya? Nanti kita lihat dia datang atau enggak. Ini kayak aku salah duduk ya, aku sakit perut, boleh pergi bentar nggak? Mau kemana sih? Nggak boleh. Iya lucu ya. Emang ini kursi loh, bukan itu yang bikin sakit perut. Apa coba ya? Oke. Ya aku cuma tanya, lemes-lemesin aja, lemes-lemesin ya. Santai aja, santai. Ya pemanasan dulu. Saya akan tanya-tanya, pertanyaannya biasa aja kok. Ya, cuma jawabnya memang harus jujur apa adanya. Ya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Felis? Bahwa kamu dari kecil itu orangnya tomboy dan jahil. Salah satu kejailannya adalah saat kamu tinggal di apartemen, kamu sering mencetin bel unit orang lain, dan disitu kamu kabur. Oh ya, buat tetangga-tetangga ya, tetangga-tetangga apartemennya Felis yang mungkin mengira ada hantu di sekitar situ ya, bukan, adanya tuyul. Tuyul, kecil kan suka gitu? Iya benar. Apa udah gede kamu juga suka begitu? Sampai SMP. Ya ampun. Fitnah atau fakta, Felis? Bahwa walaupun kamu itu jahil, dia tomboy, kamu juga punya cita-cita yang luar biasa, yaitu ingin menjadi supir taksi. Fakta. Iya. Kenapa pengen jadi supir taksi? Nggak tahu, dulu waktu di salon sering nemenin mami. Terus habis itu kan ada kursi-kursi yang bisa diputar-putar. Aku tuh selalu kayak, ya mau kemana mas, mau kemana mbak? Terus aku muter, terus buka kaca, sen, gitu-gitu. Oh juga kamu tuh hobinya nganter-nganterin orang ya berarti ya. Coba dong kita anterin juga. Oke, boleh, mau kemana bu? Kemana ojek? Kesana. Oh gitu ya, tapi kalau sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Enggaknya kok ragu-ragu, kayaknya masih pengen ya? Iya, karena baru bisa belajar nyetir, maksudnya baru bisa nyetir, jadi emang seneng nyetir kemana-mana sendiri, jadi nggak jadi supir taksi. Tapi... siapa mau minta dianterin pulang? Fitnah atau fakta, Felis? Bahwa kalau di Instagram dan media sosial itu kamu lebih sering memposting foto kamu bersama cowok-cowok lain semata-mata ingin membuat Hito cemburu. Kalau itu setengah fitnah, setengah fakta. Oh, kenapa dibilang setengah fakta? Karena maksudnya tuh ngupload foto sama cowok-cowok lain itu pas lagi promo, misalnya ada sinetron bareng atau apa. Yang fitnah yang mana? Yang fitnahnya nggak ada sih. Ya pokoknya nggak ada.
Intinya tuh kalau aku terlalu sering ngupload foto sama cowok lain, gak sama Hito tuh suka marah gitu. Jadi dia suka ngitungin. Apa? Dia suka ngitungin petugas sensus kali dihitungin. Foto cowok lain ada 10, kenapa aku baru 1? Iya benar, iya kayak gitu. Oh kayak gitu. Padahal cowoknya ganti-ganti juga. Sama sih. Oh cowoknya itu juga. Ya pantas aja dia cemburu. Kan sinetron bareng gitu. Oh itu kadang-kadang suka gitu loh. Awalnya cuma temenan di sinetron ya kan. Lama-lama ditikung. Fakta atau fakta bahwa kamu itu orangnya overprotective banget sampai kamu sering datang ke lokasi syuting anak jalanan karena kamu cemburu lihat Hito dekat dengan Raya Kitty. Tapi kamu sering datang ke lokasi syutingnya Hito kan? Nggak sering, paling seminggu sekali atau enggak paling banyak seminggu 2 kali. Tapi karena cemburu sama Raya Kitty? Bukan, karena diminta Hito untuk nemenin. Karena Hito khawatir dia jatuh cinta sama Raya Kitty? Enggak, karena susah ketemu. Jadi kan kayak kangen gitu. Jadi udah deh aku samperin ke lokasi Bagono. Bagaimana dia? Percaya nggak sama jawabannya? Jangan kembali lagi dan keluar tetap di Rumpi. Aku gitu. Oke, terus habis gitu kok Hito bisa tahu kalau kamu mimpin Stefan William? Karena aku cerita. Aku tuh sama dia setiap kali habis mimpi pasti kita telepon. Ya ampun. Terus kayak yang aku mimpi gini. Dia juga pasti cerita yang aku mimpi gini. Dia nggak pernah mimpin cewek ya? Nggak pernah mimpinya aku terus. Nggak pernah ngaku kayaknya. Oh kamu mimpin Stefan William ceritanya apa? Nggak tahu, cuma tiba-tiba ada Stephen Williamnya doang. Terus habis itu kayak tadinya aku mau jalan sama Hito, terus itu loh pas sebelahnya Stephen, loh khusus gitu. Kenapa khusus? Oke. Tapi ngomong-ngomong Stephen William tuh masih jadian gak sih sama Natasha Wilona? Masih lah. Masih benar. Benar. Nggak dia mempersilahkan Stephen William untuk cari pacar lagi? Enggak. Apaan tuh? Benar kan? Enggak benar. Stephen William tuh masih pacaran sama Natasha? Masih, cuma memang mereka ada gosip-gosip mereka putus. Iya, karena maksudnya orang jarang lihat mereka bareng. Padahal kan maksudnya mereka tag-nya tuh suka beda-beda dan lokasi jauh-jauh. Kayak misalnya si Wilona di Taman Mini, Stephennya di Green Park jauh kan. Terus soal kedekatan si Stephen William sama si siapa Selin Evangelista itu? Aku nggak tahu deh. Enggak, masih sama Wilona. Apa sih? Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita sekarang akan mendatangkan satu tamu lagi. Siapakah dia? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Erdian Anji Prihartanto atau Anji Manji lahir di Jakarta 5 Oktober 1979 adalah seorang musisi yang mengawali karir sebagai vokalis grup band Drive di tahun 2005. Lagu yang berjudul Bersama Bintang menjadikan bandnya semakin dikenal di tahun 2007. Setelah merilis 3 album bersama Drive, Anji pun memilih hengkang di tahun 2011. Bicara soal asmara, di tahun 2009 Anji dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Rini Idol, namun kandas di tahun 2010 seiring kabar Anji adalah ayah biologis dari Leticia Charlotte, buah hati bersama Sheila Marcia. Di tahun 2012, Anji menikahi Wina Natalia dan dikaruniai 2 orang anak. Di tahun 2016 ini, Anji akhirnya bisa kembali dipertemukan dengan Leticia putrinya seiring membaiknya komunikasi antara dirinya dan Sheila Marcia yang sempat tinggal di kota lain. Keseharian Leticia yang diunggah dalam bentuk vlog kini menjadi salah satu konten yang banyak disukai netizen. Namun vlog keseharian keluarga Manji tak luput dari komentar miring netizen. Desainer kebaya Anne Avanti juga pernah menulis komentar yang menyebut Anji bagai pahlawan kesiangan. Namun komentar yang berawal dari kesalahpahaman itu telah menemukan titik perdamaian. Meski sempat membuat Wina Natalia ragu memposting foto Leticia di akun Instagramnya. Benarkah Manji sempat meradang ketika membalas komentar dari para netizen? Saksikan kisah selanjutnya hanya di Rumpi No Secret. Kita ketemu juga sama Leticia yang disukai oleh banyak orang dan banyak netizen. Kita akan tanya-tanya dulu Manjinya. Kita dudukan di kursi fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Anji? Apa? Bahwa kamu itu gak bisa banget lepas dari yang namanya gadget. Sampai-sampai istri kamu, Wina, itu sebel banget. Bahkan kalau lagi nyetir pun, kamu masih aja mainan handphone, buka-buka sosmed, lihat-lihat, kepo sana, kepo sini, memperhatikan komentar-komentar. Fitnah atau fakta? Fitnah. Wah, yang benar. Fitnah. Pasti kamu lagi nyetir juga tetap, pemirsa, aku lagi Enggak, nyetir. enggak. Jadi kalau aku itu memang selalu mempersiapkan kamera dimanapun. Oh, oke. Selalu paling enggak tuh
bawa kamera di luar handphone ya. Jadi handphone juga ada kamera, tapi di luar itu selalu bawa 3 kamera. Jadi kemanapun emang itu karena kemanapun ada buat memang dokumentasi, buat vlogging dan lain-lain karena tapi gini, catatannya adalah kamera itu nggak langsung ditransfer ke handphone terus diposting. Nanti aja. Tapi mungkin karena kamu sibuk dengan vlog kamu itu membuat Wina sempet sebel. Enggak. Karena dia nggak pernah ditengok-tengok. Enggak. Yang benar. Enggak. Benar. Enggak. Yakin. Dia nggak pernah cerita. Enggak. Yakin ya benar ya. Yakin. Oke, baiklah. Kita fotonya Vita itu. Oh Vita ya. Vita atau fakta kalau begitu? Bahwa pada awalnya kamu pacaran sama Wina Natalia, kamu itu sempat cemburu dengan mantan suaminya Wina. Gara-gara Wina itu masih berhubungan baik sekali dengan mantan suaminya. Vita atau fakta? Fakta. Oh, fakta ya bener ya? Gini, jadi itu adalah hal wajar pada saat kita awal pendekatan itu cemburu sama mantan suami dari istri kita gitu atau calon istri. Kebetulan waktu itu Mas Tama ya, dan itu nggak ada masalah. Maksudnya awalnya doang, tapi setelah itu kan sekarang udah nggak ada masalah. Udah. Sekarang justru baik-baik banget hubungannya. Tapi Wina sempat cemburu juga sama mantan-mantan kamu nggak? Sempet juga. Yang mana tuh? Yang mana aja sih? Gitu, yang mana aja? Banyak ternyata mantannya. Enggak banyak mantan, nggak banyak. Cuma 2 ya? Apa cuma 1? Cuma 2 yang ketahuan? 1. Cuma 1 yang ketahuan. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. 1 yang dipublish. Tetap di Rubinos. Felicia udah artikel, sekarang ke Anji. Ada artikel kita mau tanya langsung ke orangnya daripada diomongin di belakang, ya kan? Ini di artikel pertama buat Anji, yaitu sempat sindir Anji anak Avanti akhirnya minta maaf lewat secara langsung ya, waktu itu ya udah diklarifikasi. Iya, waktu itu awalnya sih lewat Sheila karena kenal sama Sheila gitu. Terusnya tapi akhirnya udah telepon langsung. Hikmahnya apa sih dari kejadian itu kalau buat kamu, Anji? Hikmahnya adalah pertama gimana ya, kalau sebagai public figure sih sebenarnya kan waktu itu juga aku nggak mau memperpanjang gitu, nggak mau memperpanjang. Sudah ada Felicia Angelista dan juga ada Felicia Edik dan tentunya ada peniti semuanya. Apa kabar? Sekarang kita minta Felicia untuk mendeskripsikan kisah atau sifat-sifat di balik sosok yang akan kita tampilkan fotonya, dan inilah foto untuk Felicia. Kita lihat. Cesar Hito. Lala. Apa sih kebiasaan unik dari Cesar Hito? Kebiasaan uniknya itu apa ya? Orangnya kayak gimana sih dia? Orangnya baik banget. Ya selain baik dan ganteng deh. Perhatian banget. Perhatian. Terus so sweet banget. Oh so sweet. Terus apa ya? Cemburuan tapi nggak berlebihan juga. Nggak berlebihan secukupnya. Suka ngasih kejutan-kejutan gitu nggak sih? Kejutan tapi bukan kejutan yang kayak gimana banget. Jadi kayak aku justru lebih senang dengan spontanitasnya dia. Ada kebiasaan buruk nggak dia? Banyak. Apa? Sih. Kebiasaan buruknya tuh dia sering banget lupaan gitu. Jadi misalnya aku baru ngasih tahu ini, terus habis itu ntar dia kayak baru berapa jam kemudian udah lupa lagi. Ntar diingetin. Tapi dia inget ulang tahun kamu nggak? Ingat lah. Oh, ingat. Tanggal jadian ingat nggak tanggal jadian? Oh ingat. Foto sebentar kalau nggak ingat. Oh jadi apa lagi selain lupaan apa lagi? Apa ya? Dia itu apalagi ya, ceroboh. Contohnya apa tuh ceroboh? Kayak dia sering banget kayak, yang jam tangan aku hilang, yang ini aku hilang. Gara-gara dia sendiri naruhnya sembarangan. Sampai nanti ada yang nemuin, baru kayak seminggu kemudian dia udah lupa, baru nanti ini jam tangan lo ya, gitu. Oh ya ampun, di mana ya? Dia aja lupa kali kalau hilang. Ini bukan jam tangan gue, seperti gitu jadinya. Karena dia lupaan banget terus ceroboh. Oh kalau gitu kita datang ke lokasi syuting dia ya, dia selalu bawa barangnya. Oke, itu kan tadi adalah kebiasaan-kebiasaannya Cesar Hito menurut Felicia. Kalau kebiasaan Felicia menurut Cesar Hito seperti apa ya? Kita lihat ini ada yang berikut, coba yang berikut. Apa ini?
Dia tuh ngambekan banget, orangnya gampang ngambekan, tapi kayak gitu deh, kalau udah ngambek lucu, biarpun kadang ngeselin, dia tuh orangnya yang jelas tuh ceria banget, pasti dia petakilan sendiri tuh, petakilan nggak bisa diem. Dia tuh apalagi ya, orangnya mudian bangetan mudiannya, tapi ya gitu, karena udah hafal sama sifatnya dia, karakternya dia, jadi kita jalaninnya selalu paham. Intinya I love you Moy. Jadi Felicia ini nggak cemburuan, cuman ngambek kalau Hitonya nggak nelpon gitu ya. Iya. Terus apa lagi kalau dia nggak ngapain lagi sama kamu? Kalau hilang. Kalau hilang emang dia pernah hilang? Iya, dia punya jurus hilang gitu. Maksudnya hilang tuh gak ada kabar seharian. Iya. Sebenarnya nggak seharian juga sih, paling kayak 2 jam 3 jam dia ngilang. Itu aja udah bikin kamu ngambek. Ngambeknya karena dia juga ngambek kalau aku hilang. Bahkan kalau aku hilangnya sejam tuh pasti udah banyak banget miss call. Jadi kalian tuh kalau WhatsAppan tuh berapa menit sekali? WhatsAppan terus sepanjang hari? Iya, kecuali kalau kayak gini dia lagi tag, aku lagi situ ya udah nggak WhatsAppan. Enggak, kok aku nggak pernah digituin sama cowok-cowok. Oke, kita lihat. Ada notifikasi artikel buat Felicia. Ini dia artikel yang pertama buat kamu adalah berita bahwa usia masih muda Immanuel Cesar Hito dan Felicia Angelista ingin menikah. Katanya gitu. Pacarannya sudah 3 tahun 3 bulan ya. Iya. Oke, ih lama banget loh. Iya. Bisa tahan lama. Biasanya kan kalau anak-anak muda tuh sebulan 2 bulan gitu lah ya. Makanya dia tuh cowok yang beda banget gitu. Jadi beda banget. Dia juga baru pertama kali pacaran. Kamu juga ini pertama? Enggak sih, Kak. Oh, kamu tuh pacar pertamanya dia. Iya. Makanya waktu nembak kamu dia agak grogi gitu ya. Kamu Iya, dimasukin mobil, dia bukannya ngomong malah pakai tulisan. Iya. 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 Tiba pakai tulisannya bunyinya apa sih? Nggak, jadi kan sebenarnya kan kita udah deket banget tuh. Tapi dia tuh kayak friendzonin gitu loh. Terus aku kayak aneh karena dia ngomong sama akunya udah pakai aku kamu, terus udah kayak super perhatian gitu. Bahkan kita pernah Skype-an, terus kayak dia mau ngomong sayang kayak aku sayang sama kamu, tapi dia tuh pakai ini, ya kita pakai voice note. Jadi ntar kita dengerin malu-malu terus kayak gitu-gitu. Nggak mau langsung live Nggak gitu ya? mau, padahal kan lagi video callan kan. Terus habis itu pas lama-lama aku kayak aduh yaudah deh kalau menjadi teman-teman aja, pacar-pacar aja gitu, jangan kayak gini, jadinya serba salah. Akhirnya kayak tiba-tiba dia diemin aku tuh, tiba-tiba ternyata dia udah OTW ke lokasi aku, tapi aku nggak tahu, jadi dia nanya sama manajer aku, terus dia datang, terus dia nungguin sampai jam 2 pagi gitu, terus dia suruh ayo masuk mobil, aku takut, kayak kenapa nih orang kok suruh-suruh naik mobil gitu, terus habis itu pas aku masuk mobil, terus dia bilang itu tuh kamu maskaranya berantakan. Padahal aku waktu itu lagi syuting jadi orang penyakitan, jadi nggak dandan. Enggak ada maskara, nggak ada. Terus dia nyalain lampu, dia langsung buka yang buat ngaca itu, terus would you be my girlfriend? Oh my god. Pacaran udah 3 tahun, emang ada rencana mau nikah dalam waktu dekat? Kalau rencana mau nikah sebenarnya enggak, tapi banyak banget yang nanya gitu. Kamu umur berapa? Bayangan kamu umur berapa kamu mau nikah? Aku kan sekarang masih 21, Hito 23. Nah, bayangannya tuh Hito pas 27, aku pas 25. Oh, 4 tahun lagi ya? Iya, 4 tahun. Ih, kelamaan tuh. Oh, kan kayak Chelsea Glenn, mereka pacaran lama banget tapi bisa lama. Oke, baiklah, next artikel buat kamu Felicia. Sudah putus, Natasha Wilona persilakan Stefan William dekat dengan perempuan lain termasuk Celine Evangelista. Kamu kok namanya mirip sih? Felicia Angelista dan Celine Evangelista. Angelistanya doang. Kamu kalau sama Natasha Wilona kan emang deket banget ya. Emang sering make up-an dan gitu. Sering ini sih kita kalau aku main ke lokasi Hito kayak Wilona tuh suka kayak Vel jangan temenin Hito dong, temenin akunya juga gitu. Ntar aku suka main ke base campnya dia, tapi nggak lama-lama gitu. Itukah yang menyebabkan kamu pernah dimimpiin Stefan William? Begini ya, kalau mimpi itu kan kita nggak bisa milih, tiba-tiba aja datang, pengennya juga mimpinya tuh yang lain, tapi tiba-tiba yang datang dia gitu. Aku juga musir-musir, Mana dong suaranya? Tunggu sebentar. Oke, Felicia sekarang mau bernyanyi. Ya, siap. Rendah lagi. Ayo. Oh Tuhan. Ikut Papa. Ku cinta dia. Sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Serius, utuhkanlah rasa cinta. Tis ya? Yeay. Ayo serius. Tisha itu suaranya bagus. Bagus banget. Dia tahu tempo, dia tahu dinamika. Dia pitch-nya benar, tapi dia sering bercanda. Karena malu juga ya. Dia malu. Jadi
Ya. Apa pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, Makanya makanya suaranya bagus. Anaknya siapa dulu ya kan? Lucu banget. Tisha. Itu ceritanya kan. Mau jadi artis gak sih? Enggak. Ayo. Kenapa nggak mau jadi artis? Enggak mau. Enggak mau. Maunya ya? jadi apa? Maunya jadi apa? Penyanyi. Enggak. Enggak mau. Jangan jadi artis, jadi penyanyi aja. Emang mau jadi penyanyi? Enggak, dia katanya mau jadi ini, apa namanya? Mau jadi apa? Jadi apa? Dokter. Tapi dia masuk ke dokter, tapi dia masuk rumah sakit buat ditimbangnya nangis. Jadi kayaknya enggak sih. Itu cuma emosi sesaat. Emosi sesaat. Ini sekarang Tisha sekarang masih bobonya sama papa ya? Iya. Yang kencang jawabnya. Kalau Tisha lagi bobo, Tisha paling suka megangin apanya papa? Hidungnya, pipinya. Enggak, orang dia tidur duluan. Kan tidur duluan ya? Kan sebelum tidur biasanya ngapain sama papa? Bacain buku cerita nggak atau nyanyi? Enggak. Biasanya ngapain? Biasanya cerita-cerita di meja. Ya cerita-cerita aja, terus saya ngerekam video. Sekarang juga ini ya suka masak-masak ya sama Minda ya? Iya. Masak apa sih? Suka masak apa? Kue. Oh, masak kue. Terus apa lagi? Di bawah apa kue? Makaroni. Oh, makaroni. Ih, pinter dong ya. Jadi akrab mereka berdua sering masak-masak. Enak segitu kegiatannya, masak bareng sama yang lain-lain juga. Iya, dia memang kalau di rumah dia malah kadang-kadang sering, misalnya kalau dulu kan pengennya ikut terus, ikut papa gitu kemana-mana. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang Tisha mau ikut papa enggak? Papa kerja? Enggak, apa di rumah aja gitu. Terus ya dia minta ngajakin masak sama Mindanya. Kalau Mindanya lagi di rumah, terus ya mainan. Oke. Ini dia sebenarnya cerewet sih. Iya, belum ketemu aja ininya ya. Belum. Tapi tenang, nanti kita akan lihat Tisha ini mau nyanyi ya sama papa ya. Bareng sama papa nanti. Serius ya. Felis juga mau nyanyi juga ya. Setelah berikut jangan kemana-mana, tetap di Rupin. Ahmad Zaki atau Ustadz Zaki Mirza yang sering disapa dengan Bang Jack ini lahir di Jakarta 8 November 1979, mengawali karir sebagai pendakwah sejak menjadi 5 besar ajang pencarian bakat dai di tahun 2005. Bicara soal asmara, Zaki pernah menikah di tahun 2004 dan bercerai di tahun 2007 dan memiliki seorang putri yang diasuh oleh mantan istrinya. 8 November 2011, Zaki menikahi Sinta Tanjung dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai 3 orang anak. Pada tanggal 28 Maret 2016 lalu, Zaki Mirza menggugat cerai istrinya di Pengadilan Depok dengan proses sidang yang sudah berjalan 2 kali dengan agenda mediasi, yaitu pada tanggal 19 Mei dan 6 Juni 2016. Lantas benarkah Zaki Mirza menggugat cerai sang istri lantaran tak diperbolehkan berpoligami, dan benarkah Zaki sulit untuk bertemu dengan anak-anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Kita sudah bersama dengan Ustadz Zaki Mirza dan juga Pak Kiai Syarif di sini yang akan mengklarifikasi gitu berita-berita di luar sana ya. Ustadz, terima kasih sudah hadir. Dan jangan lupa nanti di terakhir masih ada Anji dan Leticia yang akan bernyanyi. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu waktu itu Sinta Tanjung pernah ke sini gitu, ada curhatannya seperti apa? Kita lihat yang berikut ini. Masih ada, cinta itu masih besar. Ya namanya sama suami ya, pasti sayang itu pasti akan ada. Dia kan bapak dari anak-anak saya, harus selalu ada dong. Jadi selalu didoakan? Selalu didoakan sampai saat ini. Dengan adanya kejadian ini apa sih harapannya Sinta sebetulnya? Jauh di dalam lubuk hati, apa harapannya? Ya harapannya ingin menjadi wanita yang lebih baik lagi, ingin menjadi ibu yang lebih baik lagi, ingin menjadi istri yang lebih baik lagi. Mungkin istri yang lebih baik itu yang seperti apa sih kalau menurut Sinta? Ya mungkin banyak kekurangan ya sampai terjadi seperti ini. Apa yang kamu pelajari apa? Apa sih kekurangannya seorang ya, mungkin saya terlalu kepo. Terlalu kepo. Bapak ini kepo nggak? Oh, kepo banget ya. Gitu Pak Ustadz Zaki, gimana Pak Kiai juga melihat itu tadi bahwa sebetulnya masih ada cinta, masih ada sayang. Tadi Ustadz mengatakan bahwa akan menanggapi juga apa yang sudah diutarakan oleh Sinta. Jadi dalam agama Islam ini kan ketika kita menasehati dan bersikap tegas terhadap istri ada tahapan-tahapan, ya. Kecuali satu, apa tuh? Kita tidak diperbolehkan memukul istri, begitu Guru ya? Nah artinya tahapan-tahapan itu sudah saya lalui dan akhirnya
saya menganggap bahwa daripada saya mukul dan itu tidak diperbolehkan dan itu nggak gue banget. Makanya kita bikin surat perjanjian hitam di atas putih. Oh, pernah dibikin surat perjanjian pada bulan November. Saya tanggalnya lupa, ditandatangani saya, istri dan beberapa perwakilan keluarga. Sepakat. Salah satunya adalah bahwa saya tidak membolehkan istri saya terjun ke dunia entertain. Bukannya nggak boleh saat itu, sebelumnya udah pernah saya kasih kesempatan. Bikin grup nasi, terus bikin udahlah. Lagian juga udah baik-baik gitu udah baik-baik juga gitu. Akhirnya memang diwawancarain nggak mau. Waktu bilang maaf banget, bukannya gimana, tapi udahlah akhirnya bikin video klarifikasinya di YouTube. Itu juga karena di media online udah naik banyak dan beritanya udah berantakan gitu. Akhirnya bikin klarifikasi di YouTube dan udah selesai. Jadi intinya bahwa sebagai public figure memang rentan terpapar hal-hal seperti itu. Rentan sama jangan ngebully dong. Oh, jangan ngebully dong, karena setiap orang pasti ya sempatlah ada mengambil keputusan-keputusan yang kurang tepat gitu ya. Oke, next artikel coba kita lihat. Kalau ngomong next artikel. Anji Drive tetap laporkan netizen yang fitnah istrinya. Banyak ya ternyata ya komen-komen konten vlog Instagram kamu tuh walaupun banyak yang suka juga, ada juga yang komen-komen miring. Itu benar ada yang dilaporin ke polisi? Gak tahu itu siapa? Nggak tahu. Itu berita soal siapa? Anji Drive. Oh, bukan kamu ya. Kamu Anji Manji ya. Iya. Anji Drive udah keluar dari tahun 2011. Salah. Apa ya? Sebenarnya hampir melaporkan. Dianya udah keder duluan gitu. Udah minta maaf. Udah minta maaf. Akhirnya minta maafnya sampai minta ampun gitu-gitu. Oh, lewat Instagram ini juga. cuma bercandaan doang. Lewat DM sih. Ini cuma bercandaan doang. Bercanda kok gitu amat gitu bercanda ya. Bercanda atau fitnah gitu. Ini cuma bercandaan doang. Maaf Mas, saya tuh masih mahasiswa. Saya nggak punya apa-apa. Gue bukan panjang gitu. Jadi panjang ya udahlah. Tapi efek dari kamu sempat ini saya laporkan gitu ya. Berubah nggak perilaku? Banyak memang. Jadi waktu itu memang aku posting ada dua. Jadi kasih gini. Ini ada jenis dua komentar gitu, ada dua contoh. Yang pertama adalah saran dan kritik, yang kedua fitnah. Kalau saran dan kritik nggak apa-apa, itu kan pendapat pribadi. Nah, saya mau ngikutin atau enggak terserah saya juga. Nah, yang kedua adalah fitnah. Kalau udah fitnah, itu udah bisa dilaporkan. Tapi ini sempat mempengaruhi Wina juga. Gini sih, jadi terpengaruh. Batinnya jadi terpengaruh. Aduh, aku malas aja jadinya gini-gini. Udahlah, aku bilang. Tapi sekarang gimana? Aman sih, lebih kuat. Orang kan akan terlatih dengan. Jadi gini loh, semenjak Leticia datang gitu ke hidup kami sekarang, itu memang ada beberapa hal baru datang. Kalau dulu itu followers tuh lebih terjaga, lebih terjaga. Itu soal ngomongin soal kreativitas, ngomongin soal karya gitu-gitu. Kalau sekarang tuh udah macam-macam. Itu berarti makin banyak ya followersnya. Followersnya makin banyak memang, cuma ya komen cobaannya juga makin banyak ya. Makin banyak ya. Ini kesama kayak nih kalau artis sinetron kan juga gitu, pacaran sama Hito kan pasti ada yang oke, kita setuju sama Hito, ada yang bilang kita nggak setuju mendingan sama Aliando gitu kan. Jadi emang sama yang mana? Gitu. Sama Hito. Tapi Instagram kamu sempat dihack betul? Iya, sempat dihack. Terus abis itu orang yang nge-hack itu juga nge-DM terus bilang kayak gini. Pertama dia kayak nego-negoan gitu. Kenapa Felicia dihack ya? Ya udah sini saya ini deh ya. Apa namanya? Saya urusin bayar sekian-sekian. Berapa sebutin aja kayak bayar 5 juta tapi promoin setiap bulan, bikin video buat promoin Instagramnya dia. So kayak lah ya kali deh dia nge-hack. Tapi dia ngaku kalau dia nge-hack? Dia enggak, dia ngaku kayak oke ini gue bantuin. Iya sini gue bantuin, gue balikin deh akun Instagram lo, deh gitu-gitu. Akhirnya bisa balikin mana Instagramnya? Akhirnya minta tolong sama sepupunya Hito dan temennya Hito. Pokoknya mereka kayak nyari-nyari tau gimana caranya. Terus habis itu udah keambil, dihack lagi. Kayak dia nyadar, langsung dia ganti passwordnya. Terus habis itu keambil lagi. Sekarang aku langsung ganti semuanya. Oh gitu, ya ampun. Jadi nanti dihack ya? Iya, tolong kenalin dong sama temennya Hito nanti kalau ada masalah buat artis-artis lain kita promoin yang itu aja. Oke, baiklah. Ada Fiti, kalau itu kan tadi bicara mengenai ketika Leticia masuk dalam keluarga Anji. Seperti apa sih suasananya selain perubahan adalah banyaknya jenis-jenis komentar orang di Instagram, tapi apa yang berubah juga dalam warna-warna kehidupannya? Kita lihat yang berikut ini. Bikin kue keju kastengel tanpa telur.
cinta Oma, ku sayang Papa, rindu Opa, inginkan Mama. Oke, kita panggil langsung, ini dia Leticia Sharma. Jalannya gini langsung. Dia maunya pakai topi dari tadi. Ini topinya Papa ya? Harusnya ininya lidahnya. Harusnya saya yang pakai topi tapi malah jadi dia yang pakai topi. Aduh Tisha, tadi kalau lihat kamu suaranya bagus loh Tisha. Katanya ini ya, Tisha udah sering nonton videonya Papa nyanyi dari dulu ya? Iya Tisha ya? Konsentrasi. Ayo jawab pertanyaan Tante. Iya Tisha. Konsentrasi. Tisha udah lama suka nonton video nyanyinya Papa ya? Iya. Lagu-lagu yang paling Tisha suka lagu apa? Lagu dia. Oh, lagu dia yang paling suka. Bisa nyanyiin nggak sedikit? Bisa dong. Coba bareng sama Papa dikit ya. Oh Tuhan, Cinta dia. sayang dia.